Achievers, selamat datang di pertemuan homeroom kita minggu ini. Perkenalkan, nama Miss adalah Miss Pamela Priscilia atau yang sering disebut dengan Miss Ella. Miss adalah guru BK di SMA Dharma Yuda dan pada minggu ini Miss akan membawakan satu topik homeroom yaitu etika. Seperti yang kita ketahui bersama, pada setiap minggunya kita akan membahas suatu topik tertentu yang akan dibawakan oleh guru-guru secara bergantian. Di akhir pertemuan, para peserta didik harus mengisi angket atau kuesioner yang akan Miss cantumkan linknya di small group homeroom. Silakan mengisi angket atau kuesioner yang diberikan tersebut karena ini akan mempengaruhi nilai sosial kalian. Nah, pada minggu ini kita akan membahas masalah etika. Miss yakin kalian sudah pernah mendengar ataupun memahami mengenai etika. Namun, ada baiknya kita samakan dulu lagi persepsi kita. Jadi, mari kita lihat penjelasan umum mengenai etika. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan etika. Menurut Aristoteles, seorang filsuf dan ilmuwan Yunani kuno, pengertian etika dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, terminus technicus, yaitu etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan dengan memahami suatu problema tindakan atau perbuatan manusia. Dan yang kedua, manner and custom, yaitu pembahasan etika yang berhubungan atau berkaitan dengan tata cara serta adat kebiasaan yang melekat pada kodrat manusia yang sangat terkait dengan arti baik dan buruk suatu perilaku, tingkah laku, atau perbuatan manusia. Mengapa etika itu penting? Pertama, etika itu mencerminkan rasa hormat terhadap orang lain. Menjaga etika membuat orang lain merasa dihargai dan dihormati. Sejak kecil, kita juga sudah diajarkan bagaimana bersikap sopan kepada orang yang lebih tua maupun cara berinteraksi dengan orang yang baru dikenal. Hal ini juga termasuk wujud dari rasa hormat dan menghargai orang lain. Kedua, kita bisa menjaga hubungan baik dengan siapapun dalam waktu yang lama. Ketika orang merasa tidak dihargai, kemungkinan orang itu akan menarik diri dari kita. Sebaliknya, jika kita menjaga etika, orang lain akan merasa nyaman dengan kita. Yang ketiga, menjadi orientasi bagaimana individu menjalankan kehidupannya. Etika sangat penting diterapkan agar kita bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan yang buruk. Selain itu, etika juga memberi batasan dalam pergaulan kita dengan sesama agar bisa tercapai kehidupan yang aman dan tentram. Kemudian, dengan adanya etika, hal ini mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, etika juga mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan umum mengenai etika. Sekarang kita akan membahas etika secara lebih khusus lagi, yaitu di lingkungan sekolah atau pendidikan kita. Kira-kira perilaku seperti apa sih yang dapat menunjukkan penerapan etika di lingkungan sekolah? Mari kita dengarkan penjelasannya. Yang pertama, mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Peraturan adalah suatu batasan dan berfungsi sebagai norma di sekolah. Karena itu, dengan mengikuti peraturan sekolah, kita juga sedang menerapkan etika di lingkungan sekolah. Yang kedua, berpakaian rapi, bersih, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Ketiga, menggunakan bahasa yang sopan saat berkomunikasi dengan guru, teman, ataupun warga sekolah lainnya. Keempat, tidak memotong pembicaraan saat guru sedang menjelaskan. Kelima, bersikap sopan terhadap guru maupun warga sekolah lainnya. Bersikap sopan yang dimaksud itu seperti apa sih kalau dalam masa HLP seperti ini? Misalnya, ketika guru menanyakan tugas atau mengingatkan tentang kedisiplinan, jawablah dengan sikap yang baik, bukan hanya dari pemilihan kata, tapi juga hal-hal lain seperti nada suara, ekspresi, gesture, dan sebagainya. Nah, itu adalah sebagian dari sekian banyak perilaku yang terkait dengan etika yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Karena kita belajar dengan sistem home learning program, yakni secara online, maka komunikasi antara guru dan peserta didik juga banyak dilakukan dengan media seperti voice call, chat, Zoom meeting, dan sebagainya. Dalam penggunaan media komunikasi ini pun, kita harus menjaga etika kita. Apa saja sih hal yang perlu kita perhatikan terkait hal ini? Yang pertama, perhatikan jam berkomunikasi. Guru-guru kita juga memerlukan waktu untuk beristirahat ataupun melakukan hal-hal pribadi lainnya.
Jadi, usahakanlah untuk menghubungi para guru sebelum jam 7 malam, atau mungkin paling lama jam 8 malam, kecuali jika ada hal yang benar-benar mendesak. Jika bisa ditunda, silahkan tunda ke pagi hari esoknya. Jika takut lupa, buatlah alarm atau reminder yang dapat mengingatkan kamu. Kedua, ucapkan salam dan perkenalkan diri. Guru-guru tidak mungkin menyimpan semua nomor peserta didik. Karena itu, ada kemungkinan guru yang bersangkutan tidak mengetahui siapa murid yang menghubunginya. Jadi, silahkan lakukan perkenalan diri terlebih dahulu setiap menghubungi guru. Ketiga, jelaskan tujuanmu dengan bahasa yang sopan. Keempat, ucapkan terima kasih dan salam penutup apabila kamu sudah mendapatkan jawaban yang kamu butuhkan. Achievers, itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai etika di lingkungan sekolah. Miss harap kalian dapat menerapkannya meskipun kita sedang dalam sistem belajar online atau home learning program. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Miss harap kalian tetap semangat dan tetap sehat. Sampai jumpa!